Pemirsa, kembali lagi bersama Asep Tapip dalam Ngopi di PJTV Jabar Pisan. Ya, tadi sudah kita bahas tentang langkah-langkah dan kemudian cara ya bahwa kuat ibadah akan memudahkan urusan. Nah, sekarang kan biasanya itu kalau untuk memudah urusan minta kepada Allah itu dengan lafaz-lafaz doa-doa tertentu ya. Betul, nah, betul. gitu. Misal adakah lafaz-lafaz yang spesifik misalnya yang itu biasanya anak-anak zaman sekarang ingin yang karena selalu spontan gitu kan, instan, gampang-gampang gitu. Lafaz-lafaz seperti apa? Kita itu harus mengingat Allah, berzikir. Ya. Sering kita nyebutnya dengan zikir, ba'da sholat, kemudian ba'da ibadah-ibadah yang lain. Sering kita mendengar ada subhanallah, tasbih, kemudian alhamdulillah, tahmid, kemudian takbir, Tahlil dulu. Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah. Maka sering dijadikan sebuah syair mengingatkan kepada kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada lanjutannya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adid. Jadi teringat ke almarhum Uje. Ustaz Japri, bukan Ustaz Jajan. Ustaz Japri. Rada mirip suaranya juga baru. Jadi mengingatkan kepada almarhum Ustaz Japri Al-Bukhari dulu sering mendawamkan, membiasakan itu penuh dengan dan yang ujung lah wala quwata yang berkaitan dengan urusan kan. Urusan itu ada kaitannya dengan kekuatan. Kan. Nah, dan kita mah orang manusia la haula wala quwata illa billah. Apapun yang kita lakukan sebenarnya itu kekuatan bersumber dari yang Maha Kuasa. Betul. Jangan sekali-kali mengatakan ini hasil kerja saya itu hasil saya ya, karena saya mampu ini itu. Betul. Karena kita dimampukan gitu kan. Nah, ketika Allah lupakan, ketika dia hafid 30 juz juga Allah katakan lupa gitu ya. Nah, jadi disinilah kita mungkin harus bisa menyeimbangkan mana syariat, mana hakikat, ada perantara, ada wasilah. Mungkin kita menghargai yang namanya kasab, usaha ya Pak ya. Tapi semuanya pasrahkan kepada Allah. La haula wala quwata, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Makanya perbuatan dosa besar itu kan syirik, musyrik. Kita menyembah ke satu Tuhan, tapi ke yang lain juga menyembah. Artinya ada berserikat. Nah, ini tidak boleh. Ya, bahkan tanpa sadar menyembah gitu. Memang tidak menyembah begini-begini, tetapi dengan menafikan ya. Misalnya ketika ada waktu, kesini dulu, padahal waktunya udah harus menghadap Allah. Sudah ada adzan, tenang ini dulu. Itu sebenarnya itu misalnya hal-hal terkecil. Itu syirik kecil itu. Ya kan berarti sudah menduakan gitu kan. Menganggap Allah lebih nanti karena Allah metu rewel gitu. Padahal itu sesuatu. Jadi yang tadi itu kalimat thayyibah yang 4 itu ya memang itu juga yang paling disukai ya. Paling disukai dan ini sering dibiasakan lah sering terbiasa di pondok pesantren, di pengajian ataupun di anak-anak juga di madrasah ya melafalkan atau melantunkan ayat-ayat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah. Maka kan Rasul juga kalau mau tidur itu selalu membaca 4 itu kan. Betul. Ya, Al-Ikhlas ya. Menamatkan Al-Quran dengan Al-Ikhlas, kemudian bersalawat ya. Dan mohon maaf ya, istighfar sama itu kalimat thayyibah. Jadi selalu itu 4 itu sebelum tidur itu. Jadi kalau mau tidur jangan langsung blak tidur, wudu dulu. Lagi main HP, ketiduran. Wudu dulu gitu kan, baru ya. Nah, ini soal main HP nih. Apakah boleh kita sedang dikir sambil lihat HP? Nah, selama kepentingannya untuk kebaikan, ya. Karena sekarang mah era revolusi industri 4.0. Ya. Jadi tidak apa-apa karena mungkin canggih, non canggih teh gancang kapanggih, mutakhir modern dengan handphone kita bisa berzikir, membaca Al-Qur'an dengan handphone, tidak apa-apa asal jangan disalah gunakan. Jadi ulah bahasa nama jangan jadi nyungkun, jangan dihinakan. Karena ini HP jadi dengan sembarangan karena di dalamnya ada ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi tidak apa-apa karena
dalam kapanpun, posisi apapun, selama itu baik, insya Allah niat kita lillahi ta'ala mardotillah. Alhamdulillah, ya, Mengharapkan ridho Allah. Iya. Jadi boleh lihat HP-nya kalau sambil dikir lihat film di HP-nya. Itu yang matanya berkeliaran. Ya. Tantangan juga itu. Jadi artinya susah menuju kejujuran. mungkin jadi lihatnya itu dalam tanda petik, lihatnya memang melihat bacaannya gitu, karena tidak hafal bacaannya. Seperti lagi ibadah haji aja lagi tawaf misalnya, biar hafal doa yang udah pakai HP aja dibaca terus gitu kan. Cuma jangan lupa lihat depan jalannya, jangan lihat HP terus. Ya. Jadi lihat HP itu sebagai alat untuk membaca gitu, boleh itu kan. Dan saya juga kadang-kadang supaya ringan ya, mau baca Quran habis sholat subuh itu ya pakai HP gitu kan. Karena kalau dari sholat kemudian ngambil dulu ke lemari dari masjid itu kan jalan dulu, ya udah langsung aja duduk buka HP ada di saku gitu kan. Itu lebih efektif dan efisien. Ya. Jadi itulah teknologi yang kita gunakan dengan tidak salah tempat gitu kan. Intinya bagaimana kita menggunakannya dengan baik dan benar. Tentu saja untuk mendukung tadi, untuk memperkuat kita ibadah, maka penuhilah apa itu dengan aplikasi-aplikasi yang mendorong kita melaksanakan ibadah. Jadi kalau bahasa agama itu kenapa harus sulit kalau selama ada kemudahan? Nah, jadi ada rukhsah gitu ya. Oke, jadi selama bisa dipermudah kenapa dipersulit gitu kan. Jangan kebalikan sama produsen itu tuh. Ya biasanya kalau mudah kenapa harus kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Itu biar ada angpaunya banyak. Oke, daripada kita ngelantur ke yang lain-lain, yang kita cukupkan dulu ya karena waktunya juga cukup ya di episode ini. Kita berjumpa lagi nanti di episode berikutnya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan waktu dan umur untuk kita bisa bertemu lagi ya, termasuk dengan pemirsa ya. Anak Raja Makan Siri, sekian saja, terima kasih. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan di lemari besi ya. Apabila yang salah, jangan lapor polisi. Takut. Apabila ada jarum yang patah, cukup simpan di dalam nampan. Jadi apabila ada yang salah, cukup saja dimaafkan. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum, semoga berkah. Amin.